Mau izin tanya untuk soal PPKM darurat ini. Nah, untuk dari Pemkot sendiri nanti teknisnya seperti apa sih Pak? Jadi PPKM darurat, yang pertama kita harus pahami dulu regulasi yang ditetapkan. Setelah itu kita akan konsolidasikan, kita rapatkan, kemudian kita nyusun rencana aksi, gitu ya, menyusun langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, apa berbuat apa, kemudian tetap kita ingin PPKM darurat ini benar-benar efektif diterapkan, apalagi kasus kita semakin meningkat, gitu ya, keterisian rumah sakit penuh, baik itu tempat tidurnya, ruang ICU-nya, kemudian tempat isolasi mandiri juga penuh, sehingga kita ingin benar-benar menekan kasus ini dengan menerapkan PPKM darurat. Artinya teknisnya sendiri masih akan dibahas lagi Pak untuk dari SKPD lain? Bukan teknis yang bahas. Artinya gini, yang penting kan kita sosialisasi kebijakan itu ditetapkan kan sudah dilakukan tuh oleh Menko Pak Menko gitu, Pak Luhut, kemudian udah disosialisasikan di media massa. Artinya gambaran itu sudah kita pahami, tinggal nanti secara regulasi kan nanti akan ditetapkan. Nah, berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan, baru kita melakukan koordinasi baik bersama dengan Polres, dengan Kodim, dengan Kejaksaan, Kejari, gitu ya, untuk kita menyusun tindakan-tindakan operasionalnya, gitu, dalam rangka penegakan prokes. Jadi itu langkah-langkah kita. Jadi konsolidasi, kemudian sosialisasi sudah sambil berjalan, kemudian langsung kita tegakkan apa yang menjadi titik-titik yang harus kita intervensi gitu. Misalkan ya kalau memang tempat usaha itu harus tutup, ya kita tutup, misalkan kita yakinkan itu tutup. Kalau memang tempat usaha makan minum itu harus take away, ya kita harus yakinkan itu dilakukan. Begitu pula ketika ada pelanggaran prokes di tempat-tempat area yang menimbulkan kerumunan, ya kita akan tegakkan di situ, itu prokesnya. Kemudian kalau memang ada sanksinya, ya kita denda, kita berikan sanksi. Nah, ini kan harus jelas dulu, gitu ya, regulasi yang ditetapkannya. Nah, itu yang jadi pedoman kita dalam bertindak, gitu. Pak, kalau untuk pengawasan pemukiman nanti, apakah mungkin ada ditempatkan Satpol PP atau enggak posko-posko di kelurahan itu lebih digencarkan lagi seperti? Jadi, walaupun di sini penerapan PPKM darurat, PPKM mikro di tingkat RT RW tetap berjalan, gitu loh. Tetap berjalan sesuai dengan zonanya, mana zona merah, zona orange, zona kuning maupun zona hijau. Nah, untuk zona merah ya tentu pengawasan kita akan lebih ketat. Nah, begitu pula pada zonase yang lain, sosialisasi, kemudian penerapan strategi 3M atau 5M itu kita tegakkan di sana bersama dengan 3 pilar, dan yang terpenting adalah unsur masyarakat di sana, lembaga masyarakat, ada RT-nya, ada RW-nya, ada LMK, ada FKDM, kemudian ada kader PKK-nya, ada Sawisma, Jumantik, semua ikut ambil bagian, ingin meyakinkan bahwa penerapan protokol kesehatan COVID itu benar-benar dilaksanakan pada lingkungan warga di skop RT maupun RW, gitu. Jangan lupa subscribe ya.